Isak tangis keluarga pecah di ruang pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Bayangkara Manado. Mereka tak kuasa menahan duka saat melihat Bribtu Excel Mamuli terbaring untuk terakhir kalinya. Peristiwa bermula saat tim unit reaksi cepat Polres Bolaang Mongondo Utara mendapat laporan keributan bersenjata tajam di desa Paku Induk. Setibanya di lokasi, petugas berhasil menangkap satu pelaku ke dalam mobil patroli. Saat Bribtu Excel menginterogasi pelaku, tiba-tiba seorang anggota polisi tewas setelah tertembak rekannya saat bertugas menangani keributan di Kabupaten Polres Bolaang Mongondo Utara. Insiden terjadi saat korban bersama tim melakukan penangkapan pelaku keributan bersenjata tajam. Isak tangis keluarga pecah di ruang pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Bayangkara Manado. Mereka tak kuasa menahan duka saat melihat Bribtu Excel Mamuli terbaring untuk terakhir kalinya. Peristiwa bermula saat tim unit reaksi cepat Polres Bolaang Mongondo Utara mendapat laporan keributan bersenjata tajam di desa Paku Induk. Setibanya di lokasi, petugas berhasil menangkap satu pelaku ke dalam mobil patroli. Saat Bribtu Excel menginterogasi pelaku, tiba-tiba seorang terduga lain datang dari belakang sambil mengacungkan senjata tajam. Melihat rekannya dalam bahaya, polisi segera melepaskan tembakan untuk menghentikan pelaku. Namun nahas, peluru justru mengenai dada kanan Bribtu Excel. Korban sempat dibawa ke RSUD Boltara, namun nyawanya tidak tertolong. Dari DP teman sama-sama di Resmob, pas satu kampung lagi no. Sweetly dia yang kasih informasi bagi kita no. Karena semua covering satu kampung tuh. Dia yang bilang no, sekitaran jam 7.55 itu semua jam 8 no. Dapat info tadi malam. No. Satu orang diamankan, namun ada dua orang yang melakukan perlawanan. Nah, di dalam perlawanan itu ya, ketua tim ya mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan tegas. Ya, melakukan penembakan. Namun yang disayangkan adalah terkena rekan sendiri. Rencana korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Kakas, Minahasa, dan kasus salah tembak telah ditangani oleh Polres Boltara. Tim Liputan Ainus melaporkan. Bupati Timur Tengah Utara mengambil sikap tegas untuk melakukan penundaan pemberian izin operasional Rumah Sakit Leona Keva Menanu hingga proses penyelidikan tuntas dilakukan pada kasus dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica Bakainoni. Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Leona tetap harus berjalan normal dan tidak boleh terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung. Kemarin saya perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tetapi untuk pelayanan publik tetap berjalan, izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Yosef Valentinus bahkan mengancam akan menutup permanen Rumah Sakit Leona jika dalam perjalanannya pihak manajemen tidak mematuhi arahan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sementara itu, misa pemakaman Dr. Eliza Priscilla Utami Pakenoni atau Dr. Ica dilakukan di rumah duka di Perumnas RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ratusan pelayat memadati rumah duka untuk mengikuti misa pemakaman dan memberikan penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. Jenazah kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Sebelumnya Dr. Ica ditemukan meninggal dunia gantung diri di rumahnya pada 26 Juni 2026 lalu setelah mengalami depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular di IGD Rumah Sakit Umum Leona pada 13 Juni 2026 lalu.
3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi, yakni Terezius Lazakar, Robert Tubani, Veronica Lake. Dari Timur Tengah dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sefnat Besi dan Eman Suni, iNews melaporkan. Seorang balita berusia 9 bulan didiagnosa radang selaput otak di Bekasi, Jawa Barat setelah tenaga medis diduga salah memberi vaksin. Korban mengalami kejang setelah mendapat vaksin. 2 hari di PICU, 3 hari di ruang rawat inap karena kelalaian petugas puskesmas. Ibu muda warga Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi menyuarakan dugaan salah vaksin oleh seorang tenaga medis di puskesmas. Peristiwa berawal saat sang buah hati yang berusia 9 bulan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin campak. Bidan yang menangani menyuntikkan 2 kali bagian paha. Orang tua sempat protes hingga anaknya mengalami kejang dan didiagnosa mengalami radang selaput otak. Saya baru ngehnya pas ketika disuntik langsung serang di paha kan. Ibu kok 2 kali? Iya emang 2 kali. Kan biasanya kalau campak sekali. Loh emang mau campak kalau DPT ini? Gitu. Saya kaget dong kan karena saya pikir komputer itu udah terintegrasi kan, bagian pendaftaran oke, bagian nimbang oke, itu udah sama. Ternyata si bidannya tidak melihat komputer. Balita menjalani perawatan di rumah sakit dengan biaya puluhan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, membuka peluang usaha bisa muncul dari mana saja, seperti ibu rumah tangga di Purbalingga, Jawa Tengah yang memanfaatkan sedotan, tusuk sate, dan kardus bekas menjadi mainan sulap tradisional yang menarik dan ekonomis. Dan ternyata mainan yang dijualnya sangat diminati oleh anak-anak pada umumnya, dan berikut liputannya. Ya, siapa sangka jika mainan sulap, jungkat-jungkit, tongkat ajaib, ping-ping-pong, serta mainan keseimbangan ini dibuat oleh Naila Reinan, seorang ibu rumah tangga asal Purbalingga, Jawa Tengah. Permainan sulap tradisional yang bahan bakunya menggunakan sedotan, kardus bekas, dan tusuk sate ini dibuatnya sejak 2014 silam. Dibantu oleh sang suami, Naila membuat mainan sulap dengan begitu terampil. Biasanya, pembuatan mainan sulap tradisional ini ia lakukan setelah pulang dari berjualan. Dan untuk memasarkan mainan sulap buatannya ini, Naila setiap pagi berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lainnya dengan menggelar lapak dagangannya. Sulapan ini terinspirasi dari teman saya yang lagi bikin mainan untuk anaknya. Saya lihat kok kayaknya unik, menarik gitu. Akhirnya saya coba buat di rumah dan ternyata anak-anak tetangga juga tertarik. Akhirnya saya mencoba jual dan ternyata laku. Karena bagus dan bisa sulap dan gimana kayak gitu. Dan untuk mainan sulap tradisional buatan Naila ini harganya pun cukup murah, yakni Rp2.000 hingga Rp2.500. Dengan melestarikan permainan tradisional, bermain gadget dapat sedikit terlupakan karena dapat mengasah motorik dan sensorik si anak. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat, sejumlah desa binaan di Kabupaten Bogor dianugerahi predikat Desa Brilian. Desa tersebut berhasil dalam mendorong digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan potensi lokal. Memiliki potensi pemberdayaan ekonomi lokal, sejumlah desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat masuk dalam binaan Desa Brilian. Seperti Desa Cikahuripan, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, yang sebagian warganya mampu memanfaatkan kreativitas membuat bakul dan ternak ayam petelur. Atas binaan Brilian, ketahanan pangan untuk Desa Cikahuripan, ayam telur, dari mulai pembangunan di bulan Agustus, dari awal sampai menelur di bulan Oktober.
Sementara kawasan wisata alam Curug Niagara di Desa Sukanegara Jonggol, Kabupaten Bogor juga merupakan bagian program Desa Brilian binaan Bank BRI yang dikelola langsung BUMDes setempat. Wisata favorit ini selalu menjadi sasaran pengunjung yang ingin berekreasi. Desa Sukanegara ini terpilih menjadi program dari Desa Brilian adalah Desa Sukanegara ini termasuk desa mandiri. Nah, dari situlah potensi dari Sukanegara ini dapat dilihat oleh Bank BRI. Disitulah mereka memilih kami, Desa Sukanegara, untuk menjadi salah satu desa yang mengikuti program Desa Brilian ini. Pelatihan, alhamdulillah Desa Sukanegara ini termasuk ke dalam 10 besar program Desa Brilian ya. Desa Brilian ialah program pemberdayaan desa dari Bank BRI yang bertujuan untuk cetak desa mandiri, tangguh, dan inovatif. Kini lebih dari 5.000 desa di seluruh Indonesia telah dibina melalui program ini. Desa terpilih mendapatkan pelatihan, pendampingan bisnis, hingga akses permodalan dan digitalisasi untuk kembangkan potensi lokal. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Maropak Pahan, Muharlin, Eri Nugraha, iNews melaporkan. PT MNC Digital Entertainment Tbk melakukan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Para pemegang saham menyetujui untuk tidak memberikan dividen kepada para pemegang saham dan laba yang dihasilkan diputuskan sebagai laba ditahan untuk penguatan lini bisnis perseroan. PT MNC Digital Entertainment Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 di MNC Conference Hall Jakarta. Di sepanjang tahun buku 2025, kinerja keuangan emiten berkode saham MSIN ini berhasil membukukan pendapatan 3,8 triliun rupiah atau tumbuh 18%. Sementara untuk laba bersih perseroan melonjak 140% menjadi 985 miliar rupiah yang ditopang oleh pertumbuhan di semua segmen termasuk konten, IP, advertising, dan subscription. Selain itu, perseroan juga akan memperluas kolaborasi strategis dengan mitra di rantai media digital guna mempercepat monetisasi dan pertumbuhan usaha serta mendorong ekspansi global melalui platform mikrodrama V+Short. Setiap konten yang MSIN produksi didistribusikan melalui berbagai kanal milik perseroan, mulai dari FVOD, SVOD, Vertical Short Form, MCN, Free to Air, hingga PTV, dan juga kanal milik pihak eksternal dari dalam maupun luar negeri. Model distribusi yang luas tersebut memungkinkan perseroan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber secara bersamaan, mulai dari pendapatan iklan digital, subscription, pay-per-view, kerjasama B2B revenue sharing, brand partnership, hingga lisensi distribusi internasional, dan lainnya. Sebagai bagian dari strategi memperkuat bisnis streaming, MSIN terus mengembangkan ekosistem over the top melalui integrasi RCTI Plus dan Vision Plus ke dalam satu platform. Perseroan juga mempercepat implementasi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di seluruh operasional perusahaan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis digital. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan.